Sebuah ancaman. Giri sudah berada di dunia malam cukup lama. Melihat perkelahian atau bahkan terjun langsung adalah hal yang biasa. Beberapa orang yang terkenal kuat hanya sanggup mengalahkan musuhnya 2 atau 3 seorang diri. Tapi 13 orang. Hal gila ini baru pertama kali ditemui oleh Giri. Dan yang lebih gila lagi adalah waktu yang dihabiskan tak lebih dari 10 menit. Melihat orang-orangnya meringis kesakitan di tanah, berhamburan bagai biji padi yang terlepas dari barangnya. Giri menelan ludah, keringatnya mengucur tanpa henti. Damar, pikirkan dulu sebelum bertindak. Ini bar yang ternama. Ditambah lagi Rizky tidak suka padamu. Apa kamu masih berani mendekat? Kamu kira akan selamat setelah melakukan hal ini? Andaikan kamu masih di keluarga Ardiansyah sekalipun, Rizky itu bukan orang yang mampu kamu jangkau. Apalagi kamu sudah tidak jadi anggota keluarga Ardiansyah, jadi apa kamu masih berani? Giri mencoba mengulur waktu dengan mulutnya yang pandai mengelak. Damar berjalan ke arah Giri, menatapnya sambil tersenyum. Mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dan berkata, jadi aku tidak bisa menyentuh kalian karena orang keren yang kamu kenal itu. Mendengar ucapan Damar yang terdengar tak kenal takut itu membuat Giri semakin ketakutan. Ini adalah Flow Fire Bar. Giri mencoba terlihat menakutkan, aku sama sekali tidak takut padamu. Kamu pikir bisa menyentuh orang-orang Flow Fire? Kamu baru saja kembali ke LH, jangan buat gara-gara. Apa kamu sedang mengancamku? Damar mengeluarkan sebatang rokok lagi dan melemparkannya ke wajah Giri. Melihat reaksi Damar, Giri merasa siasatnya berhasil. Dia mengangguk dan berkata, terserah kamu mengartikannya apa. Jadi Rizky masih tidak ingin melepaskanku. Damar menghembuskan napas berisi asap pekat menyesakkan dada, kalau begitu aku akan memberinya sedikit hadiah sambutan. Sedetik kemudian, tangan Damar sudah mencengkram leher Giri dengan kuat. Giri tidak dapat mengelak barang sedetik pun. Kejadiannya begitu cepat, sebelum dia sempat bernapas lehernya sudah diterkam oleh Damar. Wajah Giri menghantam dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Hidungnya patah, darah kental mengalir dari sana. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Damar melepaskan cengkeramannya dengan tiba-tiba. Giri pun merosot jatuh terjerembab di tanah. Damar berjongkok di depan Giri, menatap wajah manusia yang terlihat mengenaskan itu dan berkata, hei, aku sudah bilang, kan, kalau suasana hatiku sedang jelek. Mulut busukmu itu malah banyak bacot. Saat Damar mengatakan hal itu, dia berdiri dan menginjak rokok yang sudah dia isap beberapa kali dengan kakinya. Wajahnya melihat ke bawah, oh iya, beritahu Rizky kalau kalian yang memukulku duluan. Aku hanya akan mengatakan hal ini sekali, kalau sampai dia masih mengincarku dan mengutus orang-orang sepertimu, aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama pada mereka. Tapi dia juga akan menerima konsekuensi karena sudah menggangguku. Setelah mengatakan hal itu, Damar berjalan ke pintu belakang bar. Tepat saat akan membuka pintu, Damar berhenti dan berkata, oh iya, bilang padanya. Anggap ucapanku barusan sebagai ancaman. Sekarang Damar sudah kembali, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang orang-orang yang mengusik hidupnya. Untuk masalah perkelahian ini, Damar tidak akan takut identitasnya terbuka. Flow Fire tidak akan membuka borok mereka sendiri yang sudah dikalahkan Damar sendirian. Melihat Damar sudah masuk ke dalam bar lagi, satu persatu manusia yang tadi tampak seperti mayat mulai bangkit. Tidak ada yang berdiri dengan wajah yang baik-baik saja. Ada yang hidungnya patah, matanya lebam, bibirnya sobek, pelipisnya biru. Ada yang memegang perutnya kesakitan, ada yang berjalan dengan kaki yang sedikit pincang. Berengsek, Giri berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Mengutuk Damar dan meludahkan sisa darah yang sempat masuk ke dalam mulutnya. Sejak dia mengabdi menjadi antek-antek Rizky, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Selama bertahun-tahun, Damar adalah orang pertama yang menghajarnya dengan mengerikan. Dia telah berlatih sanda bersama dengan Rizky. Dan saat latihan itulah mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Tapi di depan Damar, sanda atau ilmu bela diri lainnya yang sudah dia pelajari tidak ada gunanya. Masalah di LH akan diselesaikan Damar waktu dia kembali, tapi Rizky sudah mengejarnya ketika dia di kota JC. Saat Damar masuk ke dalam bar, dia bersiap keluar dari pintu depan. Kamu tidak kenapa-kenapa. Begitu Damar berjalan ke pintu, sebuah suara mengejutkannya. Ternyata dia adalah Vivi yang sedari tadi menunggu Damar, Nico dan lainnya juga masih di sana. Melihat Damar kembali tanpa lecet, Nico dan yang lainnya terlihat sangat terkejut. Damar menyentuh hidungnya, melirik gaun cantik yang dikenakan Vivi dan berkata, sepertinya kamu menunggu aku kenapa-kenapa ya. Bukan itu maksudku, si cantik Vivi mengelak dengan cepat. Damar melambaikan tangannya lalu mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transaksi lewat ponselnya. Kamu tadi minum setengah minumanku, jadi kamu bisa bayar setengahnya.
Vivi terdiam, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim setengah harga dari minuman Damar. Damar, laki-laki kok perhitungan. Vivi hanya minum sedikit minumanmu dan kamu suruh dia bayar. Kata Niko kesal. Damar tidak repot-repot meladeni Niko. Dia hanya melihat Vivi dengan santai. Vivi mengeluarkan ponselnya dan mentransfer sejumlah uang. Kenalkan, aku Vivi. Mendengar wanita pujaannya memperkenalkan diri ke Damar, Niko mengangkat sebelah alisnya. Dia menatap Damar dan berkata, Damar, kamu mau merebut wanitaku ya? Aku sama sekali tidak tertarik dengan apa yang baru saja kamu katakan, jawab Damar meremehkan. Setelah transaksi pembayaran selesai, Damar segera keluar dari bar dan pergi naik taksi. Cih, mobil saja tidak punya. Tidak sebanding denganku, kata Niko jijik. Tapi hal yang membuat Niko terkejut adalah Damar yang baik-baik saja. Damar adalah satu-satunya orang yang tidak terluka sedikit pun setelah dibawa oleh Giri dan yang lainnya. Saat ada orang yang dibawa ke pintu belakang, tidak ada yang kembali dengan baik-baik saja. Niko tidak tahu bagaimana Damar dapat lolos dari gerbang maut itu, jadi dia tidak berani terlalu memprovokasi Damar. Pilihan terbaik saat ini adalah dengan tetap waspada. Vi, ayo aku antar pulang, kata Niko yang melihat Vivi terus melihat ke arah taksi yang membawa Damar. Apa kamu tidak bisa keluar dari hidupku? Vivi menatapnya dengan sinis, kita sudah putus dan aku tidak akan sudi kembali setelah apa yang sudah kamu lakukan. Dasar bajingan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Vivi menghentikan taksi dan naik ke dalamnya. Hanya tinggal Niko seorang yang berdiri di pintu masuk bar dengan wajah kecut. Dia menggertakkan giginya dan menggenggam tinjunya erat-erat. Damar sialan. Setengah jam kemudian, di Flow Fire Bar, seorang lelaki kekar dengan rambut klimis dan setelan jas rapi masuk ke dalam bar. Setelah masuk, dia langsung menuju ke area kantor, membuka pintu dan mencium aroma obat-obatan yang kuat. Segera setelah itu, dia melihat belasan orang di kantor sedang membersihkan luka mereka dengan alkohol. Suara rintihan terdengar sesekali. Hal terburuk adalah ada yang sampai diperban. Bukannya kamu bilang sudah menangkap Damar? Kenapa dengan kalian? Ya, orang ini adalah pewaris pertama keluarga Sitara. Rizky Sitara. Mana Giri? Rizky bertanya sambil melihat ke seluruh penjuru kantor dan mendapati wajah Giri yang penuh dengan kain kasa. Siapa yang melakukan ini semua? Damar, nada suara Giri terdengar takut dan malu. Memang ini adalah hal yang memalukan. Segerombol orang yang bisa dibilang ahli di dunia perkelahian kalah hanya dengan satu orang. Melihat wajah Rizky yang diam, Giri menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk melanjutkan. Dia juga bilang kalau sampai ada yang mengganggunya lagi, dia akan menghancurkan semuanya. Dan kamu akan menerima konsekuensinya karena sudah mengusiknya. Ini adalah sebuah ancaman. Setelah Rizky mendengarkan penjelasan Giri, dia semakin naik pitam. Darahnya mendidih, dia menggebrak meja, oke. Orang cabul yang sudah merusak adikku berani mengancamku. Aku tidak akan memberinya waktu untuk bernapas. Aku, Rizky Sitara, akan memberinya pelajaran yang setimpal. Bersambung.